Kesehatan mental adalah isu yang tidak pernah usai untuk dibicarakan. Setiap harinya ada jutaan manusia yang berjuang untuk hidup mereka. Ini bukan tentang lemah maupun kuat. Bukan juga tentang siapa yang terlihat baik-baik saja dan siapa yang tidak. Tapi ini berbicara tentang luka yang terbuka tanpa darah sebagai noda, namun mampu menghancurkan jiwa. Di sini, kami mengumpulkan 3 orang dari latar belakang yang berbeda untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kesehatan mental. Aku lagi berbicara dengan siapa nih? Bisa perkenalkan dulu dong namanya, usianya. Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Ramadan, umur 20 tahun. Nama aku Hilman dan usia aku 18 tahun. Nama saya Ainaya Zafanaila. Saya berumur 18 atw 19 tahun. Udah siap kira-kira? Siap. Gimana sih pandangan kamu terhadap penderita gangguan mental di luar sana? Aku melihat mereka tuh cenderung sedih gitu. Seperti mereka tuh bukan berarti harus kita judge atau bagaimana. Mereka justru bukannya mendapat kasih sayang, mereka malah mendapat stigma-stigma sosial yang jelek. Aneh gitu gak sih? Mereka tuh harus kita temenin juga. Ini harus dibaca juga. Oke, udah boleh dibaca. Saya baca ya sekarang. 20 tahun yang lalu, aku terlahir dari sepasang suami istri. Yang satu dari Jawa Tengah dan satunya dari Jawa Timur. Permainan dadu Tuhan telah mempertemukan mereka. Dan pengharapan terbesar mereka berikan lewat nama anaknya dalam bahasa Jawa. Pengharapan itu berbunyi, pria yang mengais langit. Sedikit demi sedikit hal yang membuat arti dalam hidup sebelumnya pudar. Namun aku yakin masih ada kuasa dalam diri ini. Ya, kuasa buat mati. Setelah berkuliah dengan beban akademis serta beban kepura-puraan untuk orang lain, ternyata depresi. Kecemasan 4 tahun terakhir menunjukkan wajah asli yang telah ditelanjangi gangguan mental. Aku belajar memaafkan sekali lagi. Dengan pemaafan secara Kristus dapat perbuat, aku mencoba mengenal diriku lagi. Aku akan makan mie ayam dan minum teh. Dan untuk kawan-kawan yang kiranya berbagi rasa, Anda tidak salah. Anda bukan beban. Anda bukan rongsokan di toko loak. Kalaupun ada waktu yang lebih baik buat bertemu, aku akan ada di sana. Dan mungkin hidup bukan pertanyaan untuk dijawab, melainkan realita yang harus dijalani. Gimana perasaan kamu setelah membaca surat? Jujur baru pertama kali dengar orang yang menderita gangguan mental tuh sampai segininya. Kayak nggak nyangka aja bisa sampai di titik seperti itu. Mana ya? Ternyata itu ada alasan-alasan yang seperti itu yang nggak saya tahu gitu. Ada perasaan yang ngeganjel ya di dada saya. Jika kamu sedang mengalami stres seperti tekanan mental gitu, apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasinya? Bertemu dengan banyak orang. Mencoba bercerita. Mencoba untuk bercerita ke orang-orang terdekat. Entah itu dengan keluarga ataupun teman. Untuk si penulis surat ini dulu, saya mau bilang kamu keren, kamu hebat. Kalian gak sendiri kok. Untuk orang-orang yang masih punya pandangan buruk, ini juga buat saya sendiri. Kalian harus belajar melihat dari sisi yang lain, bukan belajar untuk menghakimi. Orang-orang dengan gangguan mental itu perlu ditemani, perlu arahan. Coba kenali, coba pahami. Coba kenali, coba pahami. Cukup kenali, cukup pahami.